Halo anak-anak, selamat pagi semua. Apa kabar? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki. Baik anak-anak, mari kita mengawali pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kami haturkan kepadamu karena telah menciptakan kami sebagai laki-laki atau sebagai perempuan untuk saling melengkapi. Semoga hari ini kami bisa belajar dengan baik dan semakin mensyukuri anugerah-Mu itu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, kita patut bersyukur karena Allah mempunyai maksud khusus dengan menciptakan kita sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, maksud khusus itu adalah supaya laki-laki dan perempuan saling melengkapi dan mengembangkan satu terhadap yang lain. Karena laki-laki tidak dapat hidup tanpa perempuan. Begitu juga sebaliknya, perempuan tidak dapat hidup tanpa laki-laki. Maka kita patut bangga dan bersyukur terhadap anugerah yang melekat pada diri kita. Nah, pertanyaan untuk kita, apakah aku merasa senang sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, atau menyesal nih diciptakan sebagai laki-laki atau diciptakan sebagai perempuan? Ayo, siapa yang menyesal diciptakan sebagai laki-laki atau diciptakan sebagai perempuan? Anak-anak, sebagai laki-laki dan perempuan, kita juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang silakan kalian bertanya pada diri kalian sendiri, apa aja sih kelebihan aku dan apa saja sih kekurangan aku? Nah, setelah kita tahu kelebihan dan kekurangan kita, bagaimana cara untuk mengembangkan kelebihan dan mengatasi kekuranganku? Anak-anak yang terkasih, kita patut bangga sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Sebagai anak laki-laki, saya memiliki kelebihan. Sebagai anak perempuan, saya juga memiliki kelebihan. Terus bagaimana mengembangkan kelebihan dalam hidup sehari-hari? Nah, caranya misalnya dengan belajar dan menjaga diri sebaik mungkin. Lalu terhadap keunikan diri, ada yang merasa minder karena merasa dirinya tidak seperti orang lain. Di lain pihak, ada pula yang merasa sombong karena dirinya merasa lebih dari teman-teman yang lain. Nah, anak-anak, yang utama itu adalah bahwa baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan, kita masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Kita semua diciptakan Tuhan secara istimewa. Maka tugas kita adalah saling menghormati, baik sesama laki-laki atau sesama perempuan, saling mendukung satu sama lain. Sekarang, mari kita simak bacaan kitab suci dari kitab Kejadian bab 1 ayat 27 sampai 28. Anak-anak boleh membuka kitab sucinya ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Baik anak-anak, setelah kita menyimak bacaan kitab suci dari kitab Kejadian bab 1 ayat 27 sampai 28, sekarang mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan berdasarkan bacaan tadi? Ayo, siapa yang masih ingat? Kemudian yang nomor 2, apa saja yang akan kamu lakukan untuk mengembangkan dirimu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan? Dan yang ketiga, apa yang Allah katakan kepada manusia ciptaannya itu berdasarkan bacaan tadi? Baik anak-anak, dari ketiga pertanyaan tersebut kita bisa membahas bersama-sama. Yang pertama, bahwa manusia laki-laki dan perempuan itu diciptakan Tuhan secara istimewa. Mengapa istimewa? Karena laki-laki dan perempuan diciptakan sesuai gambar atau citra Allah sendiri. Dan laki-laki dan perempuan juga dari kodratnya itu memiliki perbedaan baik secara fisik, jasmania, dan psikis atau rohania. Nah, dengan perbedaan tersebut, keduanya dapat saling melengkapi satu terhadap yang lain. Maka perbedaan perempuan dan laki-laki adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Dan hal-hal apa saja yang akan kamu lakukan untuk mengembangkan dirimu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan? Tentu banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai wujud syukur karena diciptakan Tuhan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Misalnya dengan merawat anggota tubuh kita dengan baik, terutama di masa pandemi seperti saat ini, dan mencintai diri kita sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang sesungguhnya. Kemudian tidak terlibat dalam pergaulan bebas dan kemalasan. Baik anak-anak, ibu ulangi lagi. Perempuan dan laki-laki diciptakan Allah agar saling melengkapi. Perbedaan itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Baik anak-anak ibu yang terkasih, demikian materi kita hari ini tentang bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki. Semoga kalian semua bisa memahaminya ya. Maka mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk berkat dan rahmat-Mu bagi kami selama pelajaran kami. Berkatilah ya Bapa, agar kami semakin memahami diri kami sebagai perempuan atau laki-laki. Semoga kami selalu bersyukur kepadamu, baik dalam kata-kata maupun dalam perbuatan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.